Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku sekalian. Hari ini kuliah kita tentang searching teknik browsing and searching via search engine. Jadi dalam melakukan pencarian, ya kan, kita upayakan menggunakan waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil yang maksimal. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya teknik-teknik pencarian literatur dalam sebuah searching engine, ya kan. Kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang jurnal, kemudian jurnal yang layak kita baca, ciri-cirinya seperti apa, ya. Baik, kita mulai. Nah, kita mulai dari searching engine. Searching engine itu adalah fasilitas yang diberikan atau situs-situs yang kita pakai untuk melakukan pencarian, ya kan. Biasanya paling sering itu kita pakai kan Google. Google adalah salah satu juga mesin pencarian. Kemudian kita boleh pakai yahoo.com dan lain sebagainya. Itu salah satu searching engine yang biasanya kita pakai untuk melakukan pencarian data. Nah, itu tadi searching engine. Kita masuk ke jurnal, ya kan. Sepertinya teman-teman mungkin sudah akrab dengan jurnal. Banyak penugasan yang sebenarnya ditujukan untuk melihat kemampuan kalian dalam menelaah sebuah jurnal. Karena tugas seorang akademisi itu, kalian pelajar juga adalah bagaimana caranya merangkum informasi, mengambil informasi dari jurnal-jurnal yang kalian baca. Nah, ini ciri-ciri jurnal penelitian. Pertama, pilih yang bahasanya dimengerti, ya kan? Ini salah satu kekurangannya juga. Sebenarnya bahasa Inggris bukannya kurang diminati, tetapi kita personal sendiri yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan sendiri dalam menelaah jurnal-jurnal bahasa Inggris. Makanya sedapat mungkin kalian kalian berupaya untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris kalian agar jurnal-jurnal bahasa Inggris bisa gampang kalian telaah, ya kan? Karena ingat baik-baik bahwa informasi yang terupdate seputar sains kesehatan adalah biasanya dari jurnal internasional, dan jurnal internasional itu berbahasa Inggris. Ya, kedua, pastikan dalam jurnal terdapat gambar atau kerangka penelitian yang digunakan, ya kan? Tapi untuk jurnal yang tidak memiliki kerangka penelitian juga sebenarnya tidak masalah. Yang penting kalian telah baik-baik sumber penyedia jurnalnya dari mana, apakah jurnalnya ber-ISSN, bernomor indeks, kemudian penulis, track record dari penulis jurnal tersebut, ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah isi dari jurnal yang kalian telaah atau kalian baca. Nomor 3, lihat jurnalnya, apakah ada kuesioner, apakah ada informasi-informasi terkait variabel. Kemudian 4, cek executive summary, jadi merangkum isi keseluruhan jurnal sehingga si pembaca bisa cepat dalam menelaah jurnal yang diberikan. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka dari jurnal tersebut, cek referensinya, apakah dia referensi, karena diupayakan dalam penulisan jurnal itu atau karya-karya ilmiah, kita selalu diupayakan untuk mengambil referensi 5 tahun ke belakang. Kenapa? Karena kita upayakan se-update mungkin dalam penulisan jurnal. Nah, ini yang saya bilang tadi ada namanya ISBN. ISBN itu International Standard Book of Number, biasanya digunakan oleh buku-buku cetakan, ya kan. Kemudian ISBN itu untuk menyortir, ya kan, menyortir
buku-buku yang biasanya dikeluarkan oleh oleh penerbit, ya kan, itu nanti akan muncul diidentifikasi sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukan. Ini coding-codingnya. Nah, kemudian ISSN ini yang dipakai untuk kegiatan publikasi. Jadi mirip dengan ISBN, tetapi ISSN ditujukan untuk publikasi jurnal atau tulisan yang ditulis baik itu di media cetak maupun media elektronik. International Standard Serial Number atau ISSN. Nah, kita kembali lagi ke searching engine. Searching engine ini yang kita pakai Google, Yahoo, AltaVista dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang misalnya mau mencari referensi buku atau jurnal dan sebagainya, langsung masuk ke portal Google Scholars, ya kan? Google Scholars itu kalian sisa mengetik Scholars di di pencarian Google, itu nanti akan muncul sendiri, sisa diklik, ya kan? Karena kalau di Google biasanya kalian hasil pencarian kalian akan diberikan juga website atau blog-blog yang kebenaran informasinya tidak bisa pertanggungjawabkan. Jadi sedapat mungkin akademisi itu diupayakan langsung mengakses Google Scholars untuk pencarian materi, ya, Yahoo, AltaVista dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian melakukan pencarian dengan kode-kode tertentu. Nah, kita mulai dengan kode plus atau minus atau tanda kutip, ya. Nah, biasanya digunakan untuk melakukan pencarian dengan mengidentifikasi kata-kata kunci tertentu. Ya, inilah kata kunci. Kita lihat contoh pencariannya. Nah, ini kalau kita langsung mengetik secara kita ketik saja langsung pencariannya, contoh ini cricoid pressure in children, ya kan? Kita akan dapatkan 18.400 jurnal. Ya kan? Ini tanpa filterisasi. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita pakai beberapa filterisasi, kita pakai plus cricoid, plus pressure, plus children. Nah, dari 18.000 sekian itu sudah difilterisasi menjadi 17.600 ketika kita pakai tanda plus ini. Ya kan? Nah, kemudian ketika kita tambahkan minus adult atau tanda min, jadi ceritanya kita mau cari cricoid, kita mau cari pressure, kita mau cari children, tapi kita tidak mau ada adult di dalam. Kita tidak mau ada orang dewasa di hasil pencarian ini. Nah, dia akan muncul hanya 23 jurnal yang kita dapatkan. Ya, begitu teknik pencarian. Ya, jadi kalau kita tidak mau ada adult sama sekali di situ, kita tidak mau ada orang dewasa sama sekali di pencarian kita, di hasil pencarian kita, dia akan menfilter sendiri. Hasil filternya ini. 23 jurnal atau 23 sumber bacaan. Oke. Nah, kita lihat cricoid pressure. Kalau kita berikan tanda kutip ke cricoid pressure, dia akan menjadi 6 lagi. Kenapa turun? Karena kita hanya mau melihat cricoid pressure. Karena bisa saja yang kita dapatkan tadi yang 26 itu ada cricoid, ada cricoid toh, tidak ada pressure-nya. Atau ada pressure-nya tanpa cricoid yang berhubungan dengan children dan tanpa adult. Tapi kalau kita betul-betul mau mencari tentang cricoid pressure, dia akan menfilter sendiri dengan memberikan tanda kutip, ya kan? Nah, dia akan menjadi 6 result. 6 result. Oke. Kemudian kita memakai simbol bolan, ya kan? Kita pakai and, kita pakai or, atau kita pakai not, atau kita pakai near, ya kan? Penulisannya cricoid and pressure and children or pediatric.
bla bla bla. Nah, ini teknik pengetikan dengan metode pencarian ini. Kita lihat, kita ambil contoh, kita mau cari cricoid and pressure, kita akan dapatkan 27.600 data, ya kan, di Google Scholars. Nah, kita tambahkan filterisasi yang lain. Kita mau cari cricoid and pressure and children or pediatric. Jadi kita tidak mau cari cricoid and pressure untuk adult, untuk orang dewasa. Kita tidak mau cari untuk lansia, tetapi kita hanya mau lihat yang children or pediatric. Dia akan muncul 16.900 data. Ya, kemudian kita tambahkan pencarian lagi. Ya kan? Oh, tadi masih ada adult yang bisa jadi terselip di sini, tetapi kalau kita sudah pastikan cricoid and pressure and children or pediatric not adult, kita tidak mau ada orang dewasa di situ, dia sudah memastikan kita tidak mau yang berhubungan dengan orang dewasa, dia akan muncul pencarian sebanyak 12.800 pencarian. Kemudian kita mau cari cricoid, kita mau cari pressure, kita mau cari yang berhubungan dengan anak-anak atau bayi baru lahir. Kemudian kita tidak mau ada orang dewasa, kita mau yang ada hubungannya dengan intubasi. Pencariannya akan menjadi 16.780. Jadi kegiatan ini sebenarnya membantu kita untuk memfilter seminimal mungkin, ya kan, informasi yang akan kita cari. Ya kan, kita mau memfokuskan terkait dengan informasi yang kita mau cari. Nah, kemudian penggabungan simbol matematika, simbol bulan dan filtrasi lainnya. Ya, ini nih kalau kita gabung bisa berikan tanda kutip lagi di cricoid pressure-nya. Ya kan, boleh kemudian kita akan balik tentang penambahan tahun atau jenis artikel field dan lain-lain. Kita lihat. Nah, ini kita dapatkan cricoid pressure, kita berikan tanda kutip supaya dia fokus ke cricoid pressure-nya. Kalau yang tadi itu bisa jadi kita dapat cricoid tanpa pressure, kita dapat pressure tanpa cricoid. Ya. Nah, kemudian inilah hasil pencarian adik-adikku sekalian ketika kita menambahkan filterisasi dengan dengan tanda kutip. Ya, dengan tanda kutip. Kalau kita berikan dengan tanda kutip, maka dia akan berkurang sampai 2.480. Ya. Nah, sekarang kita lihat di teknik teknik pencarian dengan tahun. Ya. Nah, filterisasi tahun bisa kita lakukan di sebelah kiri dari Google Scholar ini. Ya. Nah, kita bisa ambil sebelah kiri ini. Di artikel ini kita tentukan custom range-nya saja. Nah, dia akan berkurang sampai 1160. Oke. Sekarang kita contoh host searching. Jadi kalau kita mau cari misalnya di kompas.com misalnya berita, ya kan, kalau ada penugasan tentang data COVID-19, misalnya kita mau cari di beberapa badan negara atau Departemen Kesehatan, boleh dengan menggunakan cara pencarian ini. Kita tentukan hostnya di mana. Hostnya. Ya. Nih, host. Host _2 Depkes, host _2 Indonesia, BNN dan lain-lain. Kemudian file type searching. Jadi kita bisa mengetik langsung file tipenya _2 apa, ya kan? Bisa PDF, bisa doc. Doc itu untuk Microsoft Word, PDF untuk Microsoft PDF, PPT untuk PowerPoint, JPEG gambar, atau titik-titik ini bisa sepertinya muncul semua yang punya file tipe.
ya. Kemudian kita bisa memberikan title searching Pulau Bali, ya kan, untuk mengidentifikasi misalnya kalau kalian mau cari data COVID di Pulau Bali, ini bisa dipakai sistem searching seperti ini. Kemudian untuk informasi khusus, misalnya untuk musik, untuk titik 2 halt atau kesehatan, ya kan. Nah, untuk video, nah, ini artikel dan dokumen penting, ya kan. Ini bisa dipakai untuk misalnya kalian mau cari undang-undang dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dipakai untuk mencari audio atau video yang menarik, ya kan. Sistem pengetikan ini nursing procedure plus JPEG atau plus nursing procedure plus foto dan lain-lain. Nah, mencari beasiswa dengan model seperti ini, ya. Nah, ini mencari harga barang dengan murah, ya kan. Mencari lowongan kerja bisa. Sistem pencarian dengan metode file tanda kutip dan plus. Nah, ini contoh ini website keperawatan, ya, website UIN, website keperawatan. Ini salah satu tempat pencarian jurnal untuk di UIN. Kalian bisa akses ini di repository.uin-datar-alauddin.ac.id, ya. Boleh juga di perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan kalau kalian mau cari buku-buku yang kalian mau cari. Ini sebenarnya ini kalian bisa akses di website keperawatan, ya, di cap.fkik UIN Alauddin, ada di sebelah kanan, kalian bisa akses. Atau kalian bisa di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau pnri.go.id. Kalian bisa dapatkan di sini beberapa jurnal atau buku-buku yang menarik. Nah, ini kalian harus daftar baru menjadi keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia biar bisa mengakses. Ini pendaftarannya gratis, ya. Nah, ini saya perlihatkan sedikit tentang isi pendaftarannya. Ini, oke, seperti ini, mengisi formulir dan biodata, kemudian login. Nah, kalian bisa cari pencariannya di sini, e-search. Kalian bisa searching di sini, ya. Nah, ini contoh akun saya. Nah, di sini kalian bisa dapatkan data-data atau jurnal-jurnal dari penyedia ini. Ini banyak, ya, My Library, ada Alexander Street Press, ada Balai Pustaka, ada EBSCOhost, ada IJI, ada ProQuest, ya. Nah, kalian bisa cari di jurnal juga di sini, http://www.doaj.org, ya. Nah, kemudian ini beberapa database pencari jurnal yang saya kutip, ya. Ini bisa menjadi referensi kalian jika mau mencari jurnal. Kemudian untuk e-book, buku-buku yang bisa kalian akses atau baca, bisa kalian ambil dari sini. Oke, selamat berselancar ya di dunia maya, adik-adikku sekalian. Lakukan semuanya seefektif mungkin, tetapi dengan hasil maksimal. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.